Dari kondisi yang secara global maupun secara domestik pada triwulan 2023 ini, maka perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 2023, jadi atas dasar harga berlaku, tercatat sebesar 5.226,7 triliun rupiah. Kemudian atas harga konstan itu sebesar 3.075,7 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2023 bila dibandingkan dengan triwulan 1 2023 secara kituki tumbuh sebesar 3,86%. Kemudian bila dibandingkan dengan triwulan 2 2022 secara year on year tumbuh sebesar 5,17%. Di tengah perekonomian global yang diperkirakan melambat dan menurunnya tren komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tumbuh solid sebesar 5,17% ya secara year on year dan tumbuh 5,11% secara C2C. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2019 sampai dengan triwulan 2 2023. Secara quarter to quarter, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 2023 sebesar 3,86% dibandingkan dengan triwulan yang sebelumnya. Pada triwulan 2 2023 ini, pertumbuhan ekonomi kita secara quarter lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan di triwulan 2 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan 1. Secara year on year, perekonomian kita di triwulan 2 2023 tumbuh 5,17% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi secara tahunan konsisten berada pada level 5% selama 7 kuartal berturut-turut, menandakan pertumbuhan ekonomi kita semakin stabil. Selanjutnya, kalau kita dalami PDB triwulan 2 2023, yang pertama dari sisi lapangan usaha, bahwa kita bisa melihat bahwa seluruh lapangan usaha tumbuh positif ya, pada triwulan 2 2023. Kemudian kemudian selanjutnya lapangan usaha utama yaitu lapangan manufaktur ya, pertanian, perdagangan, pertambangan dan konstruksi melanjutkan tren pertumbuhan positif. Lapangan-lapangan tersebut itu sebetulnya share-nya sekitar 64,36% dari PDB kita di triwulan 2 2023. Kemudian lapangan usaha dengan pertumbuhan yang tertinggi, yang pertama adalah transportasi dan penggudangan, itu tumbuh sebesar 15,28%. Kemudian yang kedua adalah jasa lainnya yang tumbuh sebesar 11,89%, serta yang ketiga adalah akomodasi dan makan minum yang tumbuh 9,89%. Nah, selanjutnya kalau kita lebih dalami lagi beberapa sektor atau lapangan usaha di triwulan 2 2023, yang pertama adalah manufaktur. Ya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi manufaktur itu lebih ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik maupun global. Kami mencatat manufaktur makanan dan minuman tumbuh sebesar 4,62%, didorong oleh peningkatan produksi CPO dan CPKO, ya, serta peningkatan konsumsi makanan dan minuman saat Lebaran, ya, baik Lebaran Idul Adha maupun Lebaran Idul Fitri. Kemudian yang kedua, industri logam dasar itu tumbuh sebesar 11,49%, didorong oleh peningkatan permintaan ekspor komoditas baja dan ferronikel. Yang ketiga, manufaktur pengangkutan, alat angkut, tumbuh sebesar
9,66% ya, didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri, terutama kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Ini jadi beberapa catatan yang terkait dengan manufaktur pada triwulan 2 2023. Kemudian untuk yang di sektor perdagangan, ya, pertumbuhan perdagangan terutama ditopang oleh peningkatan aktivitas produksi. Kalau kita lihat perdagangan besar dan eceran tumbuh sebesar 4,97%, didorong oleh peningkatan kegiatan produksi, konsumsi, dan mobilitas masyarakat. Jadi perdagangan ini lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan produksi, kemudian konsumsi masyarakat yang semakin meningkat, serta mobilitas dari masyarakat itu sendiri. Kemudian di sisi lain perdagangan mobil dan sepeda motor itu tumbuh sebesar 6,56%, ya, didorong oleh peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor. Sektor ketiga yang highlight adalah transportasi dan pengudangan, tumbuh sangat solid seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Kalau kita lihat di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa mobilitas penduduk sangat tinggi, terlihat dari jumlah penumpang semua moda transportasi. Kami sampaikan di sini bahwa jumlah penumpang di angkutan udara tumbuh itu sebesar 32,88%. Jadi penumpangnya semakin meningkat, baik yang domestik maupun wisatawan Nusantara dan mancanegara. Nah, kemudian pengangkutan laut itu tumbuh 18,26%, didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang. Yang ketiga itu pengangkutan rel itu tumbuh 19,40%, didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang, ya, sejalan dengan mobilitas penduduk, ya, karena ada penghapusan PPKM dan momen liburan di tahun 2023. Ya, banyak sekali momen liburan di tahun 2023 di triwulan 2, terutama pas lebaran maupun libur sekolah. Nah, kalau kita dekomposisikan pertumbuhan ekonomi year on year sebesar 5,17%, maka sebetulnya 0,98% dari 5,17% itu disumbangkan oleh manufaktur. Yang kedua adalah perdagangan, ya, sebesar 0,68%. Kemudian yang ketiga transportasi dan pengudangan itu sebesar 0,63%. Yang keempat adalah Infocom, ya, sebesar 0,51%, dan 13 kegiatan lainnya atau lapangan usaha lainnya itu sebesar 2,37%. Dari 4 sektor yang terbesar tadi sudah saya sampaikan, manufaktur, perdagangan, kemudian transportasi pengudangan, serta Infocom. Ini kalau dekomposisi menurut sektornya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, selanjutnya kita dalami kinerja ekonomi kita dilihat dari menurut komponen penggunaan atau pengeluaran. Jadi komponen ini dilihat dari komponen permintaan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 di tahun 2023 pada triwulan 2 ini terutama didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga PMTB, kemudian konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga non-profit yang tumbuh positif di triwulan 2 2023. Sementara kegiatan perdagangan luar negeri kita terjadi kontraksi. Nah, sebagai penyumbang utama PDB menurut penggunaan adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh pada triwulan 2 2023 sebesar 5,23%, sementara PMTB itu tumbuh sebesar 4,63%, didorong oleh pertumbuhan barang modal bangunan serta peralatan dan mesin. Nah, setelah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada triwulan 1 2023, komponen perdagangan luar negeri kita itu mengalami kontraksi, yaitu sebesar 2,75% untuk kegiatan ekspor. Nah, sementara
3,08% untuk kegiatan kegiatan impor kita. Nah, jadi ada kontraksi untuk dua-duanya dari komponen perdagangan luar negeri kita, baik dari sisi ekspor maupun dari sisi impor. Itu semuanya mengalami kontraksi pada triwulan 2 2023. Konsumsi pemerintah tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 10,62% di triwulan 2 2023 ini, yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja pemerintah, ya, sementara konsumsi lembaga non-profit itu tumbuh 8,62%. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kalau kita lihat lebih dalam lagi pertumbuhan PDB dari komponen pengeluaran pengeluaran, yang pertama adalah konsumsi rumah tangga. Sekali lagi kami sampaikan, terus tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga tumbuh positif didorong oleh yang pertama perayaan hari besar keagamaan. Jadi ada bulan Ramadan, kemudian Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Jadi dari sisi daya belinya ada tambahan pendapatan, yaitu THR dan gaji 13 yang dibayarkan pada triwulan 2023, maaf. Yang kedua, dorongan konsumsi rumah tangga juga tercermin dari peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur keagamaan maupun libur sekolah. Jadi mobilitas masyarakat cukup tinggi selama libur di triwulan 2 2023. Nah, kelompok konsumsi rumah tangga yang tumbuh cukup tinggi diantaranya adalah transportasi dan komunikasi, ya, kemudian kelompok pakaian, kemudian kelompok alas kaki dan jasa perawatan serta restoran dan jasa akomodasi. Jadi ini kelompok-kelompok yang secara konsumsi rumah tangga tumbuh cukup tinggi di triwulan 2 2023. Dari komponen PMTB, ya, kita bisa melihat bahwa PMTB masih tumbuh positif. PMTB tumbuh positif pada seluruh kelompok barang modal, kecuali peralatan lainnya. PMTB fisik mengalami pertumbuhan positif, utamanya adalah pembangunan jalan, ya, kemudian irigasi dan jaringan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pertumbuhan PMTB juga didorong oleh impor barang-barang modal yang masih tumbuh positif pada triwulan ini. Kemudian kita juga bisa sampaikan bahwa belanja modal pemerintah tumbuh positif dibandingkan triwulan 2 2022. Yang ketiga, komponen perdagang luar negeri kita, terutama ekspor, itu mengalami kontraksi. Jadi ada dua macam. Kalau barang memang kontraksi, tapi untuk jasa masih tumbuh positif. Nah, terutama kontraksi pada barang non migas, yaitu pada komoditas bahan baku mineral, bahan bakar mineral, lemak dan minyak nabati, ini CPO, serta besi dan baja serta nikel. Jadi kontraksinya yang non migas itu. Kemudian untuk yang migas adalah beberapa komoditas seperti gas alam, minyak dan minyak mentah. Jadi ini barang mengalami kontraksi, namun ekspor jasa kita tumbuh positif. Seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan devisa yang masuk dari luar negeri. Kami mencatat wisatawan mancanegara kita pada triwulan 2 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, ya, secara jumlah. Barangkali ini juga yang mempengaruhi jasa kita naik. Nah, kalau kita melihat besarannya, jasa kita itu sebetulnya tumbuh cukup besar, 43,14%, ya, secara year on year. Nah, sementara ekspor barang kita kontraksinya sebesar minus 2,75%. Minus 5,64% dari
dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun yang lalu. Jadi minusnya cukup dalam. Dengan komposisi yang demikian, maka kalau kita dekomposisikan pertumbuhan 5,17% pada triwulan 2 2023, komponen yang terbesar memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama adalah konsumsi rumah tangga yang memberikan dorongan sebesar 2,77% dari 5,17%. Yang kedua adalah komponen PMTB ya 1,39% dari 5,17%, serta konsumsi pemerintah itu sebesar 0,73 dari 5,17%. Komponen lainnya menyumbang sekitar 0,32% dan komponen net ekspor kita kontraksi sebesar minus 0,04% dari 5,17%. Selanjutnya kami akan sampaikan pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat secara spasial pada triwulan 2 2023. Struktur ekonomi di Indonesia sampai dengan triwulan 2 2023 ini masih didominasi oleh Pulau Jawa. Pulau Jawa memberikan share itu sebesar 57,27%. Kemudian Sumatera 21,94%, Kalimantan 8,32%, Bali dan Nusa Tenggara 2,77%, Sulawesi 7,13%, Maluku dan Papua 2,57%. Pertumbuhan di triwulan 2 2023 pada pulau-pulau tersebut, Jawa tumbuh sebesar 5,18% setelah triwulan yang sama tahun lalu sebetulnya tumbuhnya cukup tinggi 5,65. Kemudian Sumatera pada triwulan ini tumbuh 4,90% year on year. Triwulan yang sama tahun lalu tumbuh 4,96%. Kemudian Kalimantan pada triwulan ini 2023 tumbuh 5,56, sementara tahun lalu pada triwulan yang sama tumbuh 4,54%. Sementara Sulawesi tumbuh pada posisi 6,64%, sementara pada tahun lalu untuk triwulan yang sama tumbuh sebesar 6,48%. Maluku dan Papua pada triwulan ini tumbuh 6,35%. Pada triwulan yang sama tahun lalu tumbuh 13,07%. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara pada triwulan ini tumbuh 3,01%, pada tahun lalu tumbuh 4,01%. Secara umum barangkali kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2023 ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 pada tahun 2022.